Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mensimulasikan tentang deadlock dan sinkronisasi untuk menyelesaikan UAS sistem operasi 2022 dengan saya Muhammad Ilyas Mahmudin dari kelas SI20C. Untuk yang pertama, kita akan membahas deadlock terlebih dahulu. Deadlock adalah keadaan di mana sejumlah permintaan yang tidak bisa dijalankan oleh scheduler karena permintaan-permintaan tersebut saling tunggu-menunggu. Pada simulasi kali ini saya akan menggunakan 4 program untuk percobaan. Langsung saja kita ke compiler untuk membuat keempat program itu. Kita buat program pertama, di mana program pertama ini kita bertujuan untuk mengalokasikan resource 1 dan juga resource 2. Kita buat dulu programnya, resource 1 allocate for Nah, program PS1 ini bertujuan untuk mengalokasikan resource 1 dan resource 2. Kita klik compile. Apabila sudah tidak ada permasalahan, kita klik load in memory dan lanjut ke membuat program kedua, dengan nama P2 yang akan mengalokasikan resource 2 dan resource 3. Langsung saja kita compile dan load in memory. Begitu seterusnya kita kembali lagi compile untuk membuat program ketiga dengan resource 3 dan 4. Kita compile lagi dan load in memory. Dan kembali lagi ke compile untuk membuat program yang terakhir, yaitu program keempat yang akan mengalokasikan resource keempat dan resource ke-1. Kita compile lagi dan kita load in memory. Nah, berikutnya kita akan buka halaman OS Simulator. Nah, sebelumnya kita akan ubah schedulernya menjadi round robin dengan tick 10 dan CPU speednya kita akan maksimalkan. Lalu kita akan masukkan 4 program tadi dengan cara double klik. Setelah itu kita klik view dan kita view resource untuk menampilkan proses yang akan kita jalankan nanti. Lalu kita ke US Control dan klik start. Nah, kita lihat proses simulasi deadlock kita yang telah kita buat dari 4 program tadi. Nah, bisa kita lihat di sini prosesnya mengalami deadlock karena di situ ada keterangan deadlock telah terdetek atau berarti terjadi deadlock atau tidak ada proses yang berjalan atau proses-proses ini terhambat. Nah, salah satu cara untuk mengatasi keadaan deadlock ini, kita perlu merilis atau melepaskan secara paksa resource yang terkena deadlock.
boleh R1, R2 atau yang mana saja. Kita coba di R1, kita klik release atau kita lepaskan secara paksa. Kita tunggu prosesnya. Kemudian kita akan mencoba mengatasi deadlock dengan menggunakan metode pencegahan use total ordering. Kita checklist saja metode use total orderingnya, kita tutup dan kita masukkan kembali 4 program yang telah kita buat tadi. Udah kita tunggu sampai masuk semua dan lalu kita start dan kita lihat apakah dengan menggunakan metode pencegahan use total ordering deadlock bisa teratasi atau tidak. Kita tunggu prosesnya. Jika semua berwarna hijau berarti deadlock bisa teratasi dengan use total ordering. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini artinya berarti dengan menggunakan use total ordering kita dapat mencegah deadlock atau deadlock bisa teratasi. Nah, sekian simulasi deadlock dari saya. Kita lanjut ke simulasi sinkronisasi. Sinkronisasi. Nah, pada sistem informasi ada suatu istilah yang disebut dengan race condition, yaitu situasi di mana beberapa proses mengakses dan memanipulasi data bersama pada saat bersamaan. Nah, nilai akhir dari data yang bersama tadi, tergantung pada proses yang terakhir selesai. Itu race condition. Nah, untuk mencegah race condition, proses-proses yang berjalan bersamaan tadi harus disinkronisasi. Sinkronisasi adalah proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat bersamaan. Saya ulang, sinkronisasi adalah pengaturan jalannya beberapa proses pada saat bersamaan. Nah, tujuan utama sinkronisasi adalah menghindari terjadinya inkonsistensi data karena pengaksesan oleh beberapa proses yang berbeda, yaitu mutual exclusion, serta untuk mengatur urutan jalannya proses-proses, sehingga dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari deadlock dan starvation. Nah, sinkronisasi itu sendiri bisa dijalankan pada critical section, yaitu sebuah segmen kode dari sebuah proses yang mana sumber daya diakses secara bersama. Sekarang kita akan mensimulasikan sinkronisasi menggunakan aplikasi CPU simulator. Nah, sudah saya buka aplikasinya. Sekarang langkah pertama yaitu kita tampilkan output untuk melihat program yang telah kita jalankan nanti. Kita minimize dulu, lalu kita buat programnya di program compiler. Saya sudah siapkan codingnya. Kita langsung copy saja. Ada beberapa kesalahan saat saya tadi mencoba terlebih dahulu. Jadi saya langsung perbaiki saja. Nah, program ini terdiri dari satu variabel global yaitu variabel global G dan terdiri dari dua thread, yang mana setiap thread ini mengakses variabel G dan memanipulasinya. Setelah itu kita dipanggil dan ditampilkan.
Langsung saja kita compile. Perbesar dulu. Nah, ini adalah salah satu contoh program di mana pada program ini saya belum menggunakan perintah sinkronisasi. Terus ini sudah selesai di-compile, terus base address-nya diganti menjadi 100 ya. 100. Lalu kita buat program ini dan masukkan ke memori. Nah, berhasil. Ada di sini programnya, lalu setelah itu kita jalankan program ini pada tab Admin dan klik OS. Nah, setelah itu kita buat proses yang akan kita jalankan, proses baru. Kita berikan create new process. Nah, sebelum ini dijalankan, saya akan mengkonfigurasi dulu. Ini saya akan menggunakan algoritma round robin dan ininya 10, lalu ininya saya buat cepat, dan satu lagi kita tampilkan proses saat kita menjalankan program yang telah kita jalankan. Nah, setelah itu kita start. Lalu kita lihat output dari program yang kita buat barusan. Ini adalah prosesnya yang kuning, dan yang hitam ini adalah outputnya. Sudah ada, ini ada main yang variabel G yang diakses oleh 2 thread sekaligus. Masih menunggu, kita tunggu dulu sebelum kita menganalisis. Nah, pada program yang tadi kita buat, di mana thread 1 dan thread 2 ini tidak dipisah, jadi langsung memanipulasi variabel G secara bersamaan. Alhasil, hasil angka ini berbeda dari apa yang telah kita perintahkan. Yang mana kita lihat dulu, seharusnya thread 1 itu angkanya mengikuti N ini, yaitu 20. Dan thread 2 hasilnya seharusnya 12. Sedangkan hasil dari output ini tidak sesuai dengan apa yang telah kita perintahkan di coding tadi. Nah, oleh karena itu solusinya kita gunakan perintah sinkronisasi dengan cara pada setiap thread diberi perintah synchronize. Kita copy saja supaya cepat. Pada thread 1 dan kita tambahkan juga pada thread 2. Setelah itu kita compile. Udah. Nah, sebelum kita tambahkan ini kita tambahkan program baru ke memori, kita hapus dulu program yang tadi. Soalnya suka terjadi error apabila ditumpuk. Kita hapus dulu. Dan kita kembali ke program compiler, lalu kita jangan lupa base address-nya di 100-kan dan klik tambah. Nah, sudah sukses, langsung saja kita jalankan kembali program yang telah kita buat. Karena kita tadi sudah mengkonfigurasi ini menggunakan round robin, sekarang kita tinggal tambahkan saja program yang akan kita jalankan. Nah, sampai muncul di sini dan kita klik start kembali. Lalu kita lihat outputnya. Nah, jika tadi kita lihat pas awal ini langsung munculnya itu threadnya dua-duanya langsung muncul, sedangkan yang ini satu, itu menandakan bahwa pada program kali ini si program tadi menjalankan thread yang satu terlebih dahulu. Nah, selesai kan? Nah, baru menjalankan thread yang kedua.
Berbeda dengan program yang pertama kita buat tadi, thread 1 dan thread 2-nya dijalankan secara bersamaan. Hal itu mengakibatkan eh, tidak konsistensi data. Nah, apabila kita menggunakan sinkronisasi, kita lihat ini thread-nya dijalankan secara berurutan, prosesnya dijalankan secara berurutan, dan hasilnya sesuai dengan apa yang telah kita perintahkan. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf karena banyak sekali kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.